Di dalam hadis qudsi Allah berfirman, as-shaumu li wa ana ajzi bi. Nah itu Allah bilang as-shaumu li. Nah jadi artinya dua-duanya boleh. Cuma bedanya ya itu ya hanya dari segi pengucapan aja. Asyam, as-shaum. Yang satu pakai alif, yang satu pakai waw. Asyam, as-shaum. Nah itu dua-duanya adalah kalimat masdar bagi lafaz shoma. Shoma, yasumu, shauman, wasyaman. Ya, nah sekarang lagi dibahas ya sama Imam Nawawi begitu. Ya, jadi lafaz ya syam sama lafaz saum itu dua-duanya masdar. Fi'il madinya shoma. Maknahum lughatan, makna menurut mereka para ulama-ulama, menurut bahasanya al-imsaku, yaitu menahan anta'amin daripada makan, au kalamin atau daripada bicara, au sairin atau daripada berjalan. Jadi orang kalau kagak makan ya, atau ada orang kagak ngomong, atau ada orang menahan kagak mau jalan, nah itu namanya disebut syam. Ya, jadi siam itu bisa maknanya apa saja, pokoknya dia nggak mau ya melakukan menahan imsak. Ada orang nggak mau makan ya walaupun kagak ada niatnya, namanya saum juga gitu. Cuma nanti tidak masuk dalam kategori saum secara istilah ya, seperti itu. Ada orang kagak mau ngomong, nah itu namanya puasa juga, puasa ngomong namanya. Ada orang kagak mau kemana-mana, di rumah jadi kamar, nah itu juga di puasa juga, puasa jalan namanya. Dia kagak mau ya kemana-mana. Wasyara'an menurut syarak, imsakun an mubtirin, menahan, menjaga dari hal-hal yang dapat membatalkan. Min nahu syauhatail farji wal batni, dari seumpama dua syahwat, baik syahwat farji maupun syahwat perut. Ya itu tuh. Karena kalau farji nanti melakukan hubungan suami istri. Kalau syahwat perut makan minum. Nah, itu tuh dua. Ya, jadi dia tahan tuh. Segala sesuatu yang bisa membatalkan pahala puasa ya, atau ya itu lebih jelasnya lagi diumpamakan dua syahwat yang bisa membatalkan puasa, yaitu satu syahwat dari farji atau dua syahwat dari perut. Orang melakukan hubungan suami istri itu syahwat farji. Orang makan itu syahwat perut. Orang minum itu syahwat perut. Nah, itu namanya bisa membatalkan. Nah, selama puasa itu dijaga. Ya, di taatil maula. Tujuannya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Biniyatin mahsusatin, dengan niat yang sudah ditentukan. Kan niat isomi seperti ada niat puasa. Jadi harus ada niatnya tuh. Kalau ada orang kagak makan, kagak minum, ya tapi kagak niat, dia kagak disebut puasa. Jadi yang membedakan ini ibadah atau ini bukan ibadah, ya niat. Kita mandi sholat Jumat, ya kalau ada niatnya, itu jadi ibadah, dapat pahala. Kalau mandi kita nggak pakai niat, dia cuma bersih doang sama adem, kagak dapat pahala. Jadi yang membedakan itu punya nilai ibadah, dapat pahala, atau itu tidak dapat pahala, maka itu yang membedakannya niat. Makanya saudara, kalau lagi berwudu itu kan ada sunnah wudu, ada rukun wudu. Nah kalau kita mengerjakan sunnah wudu belum niat, itu kagak dapat pahala. Kita pertama wudu nih, cuci tangan, kumur-kumur, masukkan air ke dalam hidung. Itu kalau kita nggak niat dulu, ya kagak dapat pahala. Makanya awalnya pada saat kita cuci tangan, kita awali niat dulu. Niatnya itu sunnah. Nah nanti niat yang kedua, yaitu pada saat kita membasuh muka. Itulah yang disebut dengan niat rukun. Ya, jadi niat diawali pada saat kita membasuh muka. Itu niat lagi. Ya, saya niat mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu pada saat membasuh muka, rukun, dibarengin. Tapi pada saat cuci tangan, nah itu kita udah mulai niat.
walaupun belum masuk pada bagian yang rukun. Kenapa? Karena ingin mendapatkan pahala dari sunanul wudu, sunnah wudu. Jadi kalau kita kagak niat, ya cuma cuci tangan bersih doang, kagak dapat pahalanya. Berkumur-kumur kagak dapat pahalanya. Kalau dibilang ini apa? Sunnah wudu. Nah, mana yang menyatakan itu sunnah wudu? Ya harus mulai dulu niatnya, niat dulu. Begitu saudara. Ya, jadi kita kalau mulai wudu, pas mulai kita cuci tangan juga kita buka keran, niat itu niat. Ya, tapi niat itu bukan rukun tuh di situ. Ya, masih sunnah untuk mendapatkan ganjaran pahala sunnah-sunnah yang kita bawa, karena itu dilakukan sebelum membasuh muka. Nah, pada saat nanti kita membasuh muka, di situ niatnya niat yang wajib. Ya. Nah, ini untuk mendapatkannya. Jadi biniyatin maksusatin, kan niat isomi seperti niat puasa an Ramadanin, daripada bulan Ramadan, au kaparatin atau niat kaparat, au nazrin atau niat nazar. Itu niat-niat yang hukumnya ya wajib tuh. Niat Ramadan, nah itu harus nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Itu namanya niat. Kalau kita puasa kemudian kita tidak sertakan niat, ya itu tidak dibolehkan. Atau niat puasa kifarat, atau niat puasa nazar, atau niat puasa sunnah. Ya, cuma bedanya kalau puasa wajib niatnya harus tabyid di malam hari. Tapi kalau puasa sunnah boleh di siang hari, selama dia belum mengerjakan hal-hal yang dapat membatalkan. Selama belum dapat membatalkan, itu boleh. Ya. Nabi Muhammad habis sholat subuh pulang, udah ceritanya, agak siang ke rumah istrinya Siti Aisyah. Kemudian Nabi Muhammad tanya kepada istrinya, ya Humairah, wahai istriku, ya saya mau sarapan pagi hari ini, ada apa? Kata Siti Aisyah, enggak ada apa-apaan ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Izan asyuma, kalau begitu saya puasa dah. Nah, ini artinya dalil boleh puasa sunnah kita niat di siang hari. Boleh. Jadi bapak misalnya belum minum, belum apa nih, ya kemudian pulang, ya nanya sama istri kita, pengen makan, kagak ada apa-apaan, ya udah biarin aja, kalau gitu gue puasa dah. Nah, boleh begitu, niatnya di siang hari namanya, boleh. Tapi kalau Ramadan nggak boleh bapak saudara. Ya kalau Ramadan itu harus tabyitun niyah, harus niatnya di malam hari. Malam hari itu setelah terbenam matahari itu dari malam sampai sebelum fajar. Kalau udah fajar, ya itu fajar sodik namanya. Nah itu udah tidak boleh lagi niat, ya, udah tidak dibolehkan. Walaupun nanti dia wajib menahan, nggak boleh makan, nggak boleh minum, ya. Tapi puasanya nggak jadi. Siang hari dia nggak boleh makan, Pak. Dia nggak boleh minum. Tapi puasa kagak. Makanya kalau ada orang pagi-pagi makan, kita tanya, lu ngapa udah makan orang puasa Ramadan? Maaf Ustaz, semalam lupa niat. Ya kagak boleh juga walaupun lupa niat. Ya, walaupun lupa niat, tetap dia wajib menahan, imsak namanya. Nah, seperti itu. Ini yang dimaksud seperti itu. Ya, karena yang isyaumi an Ramadan atau faratin au nazrin. Jami an-nahari, seluruh siang hari, dari mulai fajar sampai terbenam matahari. Min awalin nahari, dari awal siang ila akhirih, sampai akhirnya. Qabilis shaumi, yang memang itu diterima untuk puasa. Kan ada hari-hari yang memang kagak boleh puasa. Nah ini syaratnya qabil. Kita puasa di hari-hari yang diterima untuk puasa, yang dibolehkan untuk berpuasa. Fakharaja bihi yauman idi, maka dikecualikan dengannya yaumal idi. Ini yauma jadi fa'il nih Ruzi, ya. Kalimatnya apa? Kalimatnya apa yauma? Isim tasniyah. Ya. Dia jadi fa'il. Kemudian ya nunnya diapain? Dibuang. Kenapa? Karena idhofah. Ini yang begini-begini baca kitab ya harus paham. Nah, seperti itu. Dipakhrija bihi yaumal 'idi.
maka dikecualikan 2 hari Id. Kan hari Id cuma 2. Satu Idul Fitri, yang kedua Idul Adha. Yaumani sampai gitu. Jadi fa'il dari kharaja. Wa ayyamut tasyriki dan hari-hari tasyrik. Hari tasyrik itu tanggal 11, 12, 13. Wa yaumis syakki dan pada hari syak bila sababin tanpa sebab. Hari syak ya itu ada yang bilang udah Ramadan, ada yang bilang belum masuk Ramadan. Itu namanya yaumus syak. Nah itu juga nggak boleh. Ya kalau nggak ada hari syak nggak apa-apa. Emang bulan belum dilihat ya besok yakin sempurnakan hari yang ke-30. Tapi kalau ini syak antara tanggal 1 Ramadan dengan tanggal 30 Syakban itu syak, ragu, 50-50. Nah itu nggak boleh puasa juga. Karena dia syak. Men muslimin yang wajib puasa itu siapa? Orang Islam. Akilin yang berakal. Ay mumayyizin. Artinya yang tamyiz, tohirin yang suci, min haidin dari haid, wa nipasin dan nipas, wa wiladati dan wiladah. Jadi syaratnya kalau orang perempuan dia puasa harus bersih dari haid, bersih dari nipas, bersih dari wiladah. Jami'an nahari sepanjang atau semuanya siang. Wa min irma'in dari ayan, wasakarin mabok, fi ba'dihi pada sebagian. Kalau ayan sebagiannya aja udah batal. Ya, fi ba'dihi sakar juga begitu. Ya, mabok atau ayan. Wa syaraitu wujubi syiyami salah satu asya'a bermula syarat-syarat wajibnya puasa ada 3 macam. Ba'dal bulughi setelah baligh, wal aqli dan setelah berakal, wahidan 1. Wa fi ba'din nasi dan pada sebagian naskah teks kitab arba'atu asya'a. Jadi ada yang bilang syarat wajib puasa ada 3. Tapi dalam teks yang lain syarat wajib puasa ada 4. Bi'adihima isnaini dengan menghitung keduanya jadi 2. Ya, jadi begitu. Jadi balik juga, akal juga. Ada yang hitung antara balik dengan akal udah tamyiz aja. Ya, tamyiz itu kan ya orang yang akil balik. Nah, orang udah berakal dan dia udah balik. Ya, itu ada yang memang satu-satu. Balik dulu baru berakal atau berakal balik. Nah, itu jadi makanya nanti hitungannya ada yang buat hitungan syarat wajib puasa 3, ada yang menyatakan syarat wajib puasa ada 4. Al-awalu yang pertama al-islamu Islam. Walau fima mado sekalipun fima pada sesuatu mado yang lalu. Fayas malul murtadu maka masuk orang murtad. Orang murtad kan sebelumnya udah Islam. Makanya Bapak Saudara, orang murtad itu wajib puasa. Tapi kalau dipuasa kagak sah. Artinya kalau nanti dia taubat dimasuk Islam lagi, maka selama Ramadan yang dia tidak kerjakan pada saat murtad wajib dikodoin. Begitu. Beda orang kafir. Kalau orang kafir tidak wajib puasa Ramadan. Artinya kalau nanti dimasuk Islam itu selama di kafir puasa Ramadannya kagak wajib dikodok. Yughfar lahum ma qad salaf. Udah diampuni dosa-dosanya. Seperti itu. Tapi kalau orang murtad nggak begitu. Karena dia udah Islam lebih dulu. Ini yang dikatakan al-Islam walau fima madok. Nah, jadi sebelumnya dia udah Islam. Sekarang dia murtad. Na'udzubillah min dzalik. Nah, pada saat murtad dia tetap kewajiban. Sholat wajib, ya puasa wajib. Tapi kalau dia puasa, kalau di sholat dia kagak sah. Cuma tetap wajib. Artinya satu saat kalau dia taubat, dia kembali lagi sadar dimasuk Islam lagi, maka puasanya selama di murtad wajib dikodoin, sholat selama di murtad wajib dikodoin. Di murtad selama 1 tahun puasa, ya itu 1 ya ketemu sama Ramadan. Terus kalau sholat bagaimana? Yaitu 1 hari 5 waktu. Kalau 1 tahun 365 hari,
365 hari kali 5 waktu. Nah, itu dikodoin sudah. Kalau dia masuk Islam. Karena berat itu. Kalau orang kafir mah udah yughfar lahum ma qad salaf aja udah. Ya selama dia kagak puasa, selama dia kagak sholat, dia masuk Islam, bebas sama sekali. Pemutihannya secara besar-besaran itu namanya. Ya, jadi ya, artinya orang dikasih motivasi. Ayo, kesempatan orang kafir kalau masuk Islam, Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Yang kemarin-kemarin selama kafir tidak dihitung sama sekali. Ya, tapi hati-hati, orang Islam, jangan sekali-kali kamu murtad. Karena kalau kamu murtad, itu kewajiban tetap dijalankan. Seperti itu. Bahkan amal kebaikannya habitu amali, gugur semuanya. Fayajibu alaihi shaum, maka wajib atas orang tadi puasa. Orang murtad wajib puasa. Lin ikadi sababi, karena ikatannya sebabnya ada pihaki pada haknya. Liwujubil qada'i alaihi, karena wajib qada alaihi atasnya. In ada lil islami, jika memang dia kembali ke Islam. Itu begitu. Wasani yang kedua at-taklifu, taklif, mukallaf. Ya, mukallaf itu wahwa al-bulughu wal aqlu. Ya kan dua tuh. Makanya yang ngitung 4 berarti 1 balik, 2 akal. Ya, kalau yang ngitung 1 disebut mukallaf aja, taklif saja. Ya taklif itu balik dan akal. Wasalisu yang ketiga al-qudratu, mampu al-shaumi, untuk berpuasa. Ai itaqatuhu, mampunya orang tadi hissan, secara hissi, nyata, kelihatan. Wasar'an, dan secara syarak, baik hissan maupun syar'an, itokohnya, kemampuannya. Bila masyaqatin, tanpa ada masyaqat. Bi adamil marodi, jika ada sakit. Wal kibari, jika ada sepuh, kada tua. Wal haidi, jika ada haid. Wan nipasi, dan dia tidak nipas. Wahajah wasakitu ala nusrati salasah, dan inilah yang gugur di atas tek yang 3. Wal aula ada musyukuti, yang paling utama tidak ada keguguran alih atasnya. Bal yu'addul bulugh wal aqlu wahidan. Ya, akan tetapi ya dikelompokkan, dihitung balik dan akal itu jadi satu. Fala yajibu shaumu, maka tidak wajib puasa alal muttasifi, atas orang-orang yang bersifat bi'adadi zalika, dengan lawan-lawannya itu. Ail mazkuri, yaitu yang disebutkan minas salasati, daripada ya 3 macam tadi di atas. Wa syurutu sihhati shaumi, dan syarat-syarat sah puasa. Al-islamu, pertama Islam, bil hali, dalam kondisi itu. Wa tamizu, dan tamiz. Wan niqa'u, dan bersih, minal haidi, daripada haid. Wan nipasi, dan nipas. Wa qabulil waqti, dan dapat diterima waktu tersebut lisyaumi, untuk berpuasa. Kalau enggak diterima waktu